Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah ibu-ibu kajian Majelis Ta'lim Al-Hasna rahimani wa rahimakumullah, selalu kita bersyukur kepada Allah sambil tahap demi tahap meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menginjak Ramadan yang ke-6, banyak-banyak introspeksi diri. Kenapa di Ramadan ke-6 ini kok qiyamul Ramadan kita menurun? Kenapa baca Quran kita kok enggak meningkat-meningkat? Terus introspeksi diri. Karena memang Ramadan adalah bulan dan waktu kita untuk introspeksi diri. Dari situ kita akan tahu kapan Allah itu cinta kepada seorang hamba. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, di dalam sebuah hadis sahih Rasulullah mengatakan, "Idza ahabba 'abdan as-salahu." Kalau Allah itu sudah cinta kepada kita, cinta kepada saya, cinta kepada ibu, cinta kepada kita semuanya, Allah itu memberikan kepada kehidupan kita pemanis dalam hidup. Para sahabat ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan, "Ma as-saluhu ya Rasulullah." Ya Rasul, apa sih yang dinamakan dengan pemanis itu? Qala, Rasul mengatakan, "Yuwaffiqu lahu amalan salihan baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu au haulahu." Kata Rasulullah SAW, ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah memberikan hamba itu keistiqomahan dalam melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah memberikan kepada kita harta kepada hamba itu. Kemudian dengan hartanya, dia berpikir bagaimana harta ini bisa menuntut saya untuk menuju surga. Allah berikan kepada seorang hamba ketika Allah cinta kepada hamba itu sebuah jabatan. Kemudian orang itu berpikir bagaimana dengan jabatan yang saat ini saya sandang bisa untuk menuntun saya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang saat ini ada pada kita, selama itu semuanya menjadikan kita lebih taat kepada Allah, sholatnya lebih taat, bangun malamnya lebih gercep lagi, kemudian duhanya lebih semangat lagi, tilawah Quran gak pernah ditinggalkan, sodakohnya gak pernah menurun, itu berarti walaupun dunia Allah berikan kepada kita, sesungguhnya Allah ridho dengan apa yang kita punya. Maka pemanis ini adalah apa? Ketika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah sudah sayang kepada seorang hamba, Allah sudah rindu kepada seorang hamba, Allah selalu mengarahkan hamba itu untuk menuju kepada amal soleh. Kapan? Di detik-detik kematiannya, Bu. Sehingga pada saat hamba ini mati, maka semua orang-orang di sekitarnya itu ridho dengan kematiannya. Dan semua orang membicarakan tentang kebaikan-kebaikannya. Dan hampir separuh daripada dunia ini merasa kehilangan orang tersebut. Ini saat Allah cinta kepada seorang hamba, Bu. Handphone ini garis ajal kita, ya. Allah cinta kepada seorang hamba, saya simbolkan mic ini, Bu. Pada saat hamba ini ingin menginjak batas-batas ajalnya, Allah berikan dia pemanis. Kok sholat makin kesini makin enteng,
Kok kajian makin kesini kok makin seneng. Kok sodako nggak bertubi-tubi kita ngasih kepada kita. Pokoknya satu hari saja dia tidak melakukan ketaatan, kok terasa rugi, Bu. Nikmat orang kayak begini. Ya. Jadi sunnahnya dia kerjakan untuk menyempurnakan amalan yang wajib. Allah berikan dia pemanis, Bu. Jadi ketika orang itu nginjak ajal, dia dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus saat ini kita iriin. Kita betul-betul iri dengan siapa? Orang yang ketika menginjak ajalnya dia mati dalam ketaatan. Lagi baca Quran, mati, Ibu. Lagi ingin di kajian, udah siap-siap ikhlas karena Allah, meninggal dunia. Lagi betul-betul mengamalkan amalan yang sudah, meninggal dunia. Dan ingat, mautun nas ka'adatihim, kata Imam Al-Ghazali. Matinya manusia itu tergantung hobi dia, Bu. Kalau hobinya itu ngaji, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan ngaji. Iri dengan harta sudah nggak zaman lagi. Usia kita sudah 40 tahun ke atas. Maka jangan sampai kita menjadi tua-tua keladi, makin tua bergaul dengan teman-teman yang soleh. Bukan sebatas dia kaya, Bu. Bergaul dengan teman-teman yang kalau waktu sholat itu ngingetin kita. Bukan sebatas dia memiliki apapun yang kita punya. Jangan. Kita kalau berteman dengan seseorang karena dunianya, maka suatu saat Allah akan buat kecewa di antara keduanya karena dunia, Bu. Dan ingat, cinta kepada dunia itu justru akan membuat hati kita keras. Melihat orang yang peduli, gak sama sekali lembut hati ini. Ketika sholat cuman gak ngaruh untuk memperbaiki akhlak kita. Kita kan sering lihat, Bu, bagaimana orang baru saja Allahu Akbar tiba-tiba meneteskan air mata. Baru saja dia membuka Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat dosa-dosa yang telah lalu. Dulu pernah buka aurat, ya. Dulu pernah mendidik anak gak sesuai dengan syariah. Dulu kita senang anak kita rambutnya terurai. Kalau kemana-mana gak pernah pakai jilbab, kita gak pernah untuk menegur anak kita. Terus, Bu. Karena orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu haus untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Orang kan gak tahu ajal, Bu. Siapa tahu ajal seseorang? Bahkan malaikat pun tidak mengetahui. Sekaliber malaikat Israel atau malaikat Jibril gak tahu kapan matinya seseorang itu akan tiba. Maka ketika Allah cinta kepada seorang hamba, ketika ia sudah mendekati garis ajalnya, Allah sibukkan orang itu dalam melakukan amal soleh. Ini sudah Ramadan yang keberapa, Bu? Ramadan yang ke-6. Ibu kenal Freddy Budiman? Dia seorang gembong narkoba yang ketika di detik-detik kematiannya, semua dari atas sampai bawah full sunnah. Ustadz Fatih Karim menceritakan bagaimana di detik-detik eksekusi Freddy Budiman 360 derajat berubah total menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ini Ramadan, sudah Ramadan ke-6. Kenapa Ramadan kita kok nggak berkualitas? Yang kita pikirkan gimana nanti baju-baju anak kita. Kalau keperluan baju baru, itu sebelum Ramadan kita pikirin. Biar sekeluarga tuh bisa i'tikaf. Minimal sekarang musim hujan, Bu. Biar Isya kita bisa berjamaah di rumah. Bareng suami, bareng anak-anak. Saya ingat pada saat hujan. Kangen kita bagaimana seorang istri mencium tangan suami. Kangen kita bagaimana kita memeluk anak-anak kita, Ibu. Bagaimana ketika suami kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Istri mengatakan amin. Getar ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak-anak mengucapkan amin, menggetar ars Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu.
Sampai dia ridho, ya Allah suami saya sehatkan ya Allah. Istri saya sehatkan ya Allah. Anak-anak saya penuh perjuangan, masa depan cemerlang ya Allah. Ini yang kita mau. Kita kepengen tuh anak-anak kita punya cerita. Ibu saya itu kalau lagi plesir jalan-jalan, kalau sudah waktunya sholat, bawelnya setengah mati. Kita kangen gak Bu? Kangen di detik-detik bagaimana orang tua kita bangun nak, bangun ini waktunya sahur. Kita kangen di detik-detik di mana ibu kita. Yuk kita terawih sama-sama. Sekarang kita nggak mendapatkan itu. Justru sekarang kita menularkan tradisi baik yang pernah dijalankan oleh orang tua kita. Bawel untuk sholat subuh mereka. Bawel untuk nutup aurat mereka. Bawel untuk mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan bawel sekolahnya saja. Jangan bawel kamu harus jadi dokter nak. Jangan bawel kamu harus jadi insinyur nak. Kamu juga harus soleh nak. Ibu itu akan teriak-teriak di alam kubur nak. Ayah kamu akan teriak-teriak di alam kubur. Mengharapkan mana doa anak-anakku yang pernah aku didik selama ini. Kita introspeksi diri kita. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Hari ini banyak orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah elit. Di sekolah-sekolah yang bonafit. Dengan harapan pada saat dia lulus, dia akan menapaki titian alumni-alumninya yang terkenal. Tapi ingat Bapak Ibu, enggak ada bawa Bapak, ibu-ibu semua. Tapi ingat ibu-ibu, semahal apapun sekolah yang kita masukkan anak-anak kita. Sehebat apapun sekolah yang alumninya luar biasa, demi Allah saya katakan, sekolah itu enggak menjamin anak-anak kita itu soleh. Anak-anak kita itu taat kepada Allah, enggak. Berapapun biaya yang kita keluarkan, Al-Azhar Jakarta mana di Jogja itu. Ketika saya masuk, Masya Allahu Akbar, 25 juta. Kemudian SPP-nya berapa, luar biasa, pelesirnya kemana, segala macam. Saya lihat ini gedung sekolah, apa taman rekreasi anak-anak kita Bu. Keluar mereka dari sana, gak bisa menjamin anak-anak kita itu soleh-soleha. Siapa yang bisa menjamin? Allah lewat lisan kedua orang tuanya. Di dalam kitab Tarbiyah wa Ta'lim, Syekh Mahmud Yunus mengatakan, Al-ummu madrasatun, idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Seorang ibu itu adalah madrasah awal bagi anak-anaknya. Anak-anak kita itu tahu Allah bukan dari gurunya. Anak-anak kita itu cakep gerakan-gerakan sholatnya demi Allah bukan dari ustadznya. Anak-anak kita itu selalu mengatakan yang laki-laki, saya kepengen seperti ayah saya. Karena bagi mereka ayah merupakan role modelnya mereka. Adapun anak-anak perempuan, ayah merupakan first love-nya mereka Bu. Kalau hari ini si ayah itu betul-betul mencurahkan cintanya kepada anak perempuannya, demi Allah anak-anak perempuan kita nggak akan celamitan di luar. Ada laki-laki yang ngasih es krim, ngasih nomor telepon. Banyak Bu nggak Bu? Allahu Akbar. Jadi semua yang dilakukan anak-anak kita saat ini kembali kepada emak dan bapaknya. Para ulama-ulama salafus salih, mereka ulama-ulama terdahulu selalu mendidik anak-anak mereka dengan agamanya. Sedetik saja mereka melihat perangai yang tidak diharapkan dari anaknya, cepat-cepat mereka istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kok anak saya seperti itu? Introspeksi diri, sholat taubat, Allahu Akbar. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Beri jelas kenapa anak saya seperti itu. Allah bentangkan. Oh, selama ini cari harta, nggak ngelihat yang halal, nggak ngelihat yang haram. Selama ini ibunya kok bla 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 segala macam. Allah buka Bu. Anak itu tergantung orang tuanya. Kalau habis maghrib TV masih nyala, sampai kapanpun anak-anak kita bukan anak-anak Quran tapi anak-anak RCTI Bu. Boleh beli TV 100 in gak apa-apa, gak dilarang kok. Anak kita butuh hiburan. Tapi kita sebagai orang tua ada waktu.
Bukan hanya sekedar melarang, tapi juga kita memberikan keteladanan outstanding kepada anak-anak kita. To be outstanding, uswah hasanah. Kalau kita berani untuk menjadikan mereka hafal Quran, hafizul Quran, atau hamalatul Quran, maka kita berani, Bu, untuk apa? Sedikit-sedikit menghafalkan Al-Quran. Coba ibu hafalin Al-Quran. Masya Allah, saya yakin di depan saya ini ibu-ibu yang sudah hafal Al-Quran sekitar 100 ayat, Bu. Benar nggak, Bu? Betul. Al-Fatihah 7 ayat. Al-Ikhlas 3 ayat. Belum Al-Falaknya, belum An-Nasnya, belum At-Takasurnya. Insya Allah itu semua kelak akan datang pada saat ibu dan saya itu kesepian di alam kubur, Bu. Kita sekarang cerita kematian nih. Supaya apa? Yang sudah wajahnya itu sudah semakin tua, sadar diri. Gak usah ke Taiwan. Ngapain, Bu? Ya. Allahumma kama hassan wa khuluqi fahassin khalqi, ya Allah. Sebagaimana engkau baguskan rupaku, ya Allah. Tolong, ya Allah, baguskan juga akhlakku, ya Allah. Saya kalau dibuka nih uban sudah banyak, Bu. Pada istri masih ting-ting. Ya. Memang Ustadz kebanyakan gitu. Nyari istri minimal 11-20 tahun selisihnya. Istri saya bilang, di ini aja, disemir lah. Kalau disemir kita nggak introspeksi diri. Saya masih milih semir hitam itu nggak haram, Bu. Ya, itu hadisnya lemah kok. Hadisnya lemah. Banyak kiai-kiai yang memang dia sudah ubanan tapi pakai semir hitam. Dalam hadis dikatakan, barang siapa man sawwada sya'rahu bisawwadil aswad sawadallahu wajhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghitamkan rambutnya pada saat uban dengan hitam, ya warna hitam, maka Allah akan hitamkan wajahnya di hari kiamat nanti. Ternyata hadisnya lemah. Tapi yang aman pakai semir coklat kehitam-hitaman. Tapi yang aman lagi apa? Jangan disemir lah. Ya kan? Jangan disemir. Ya Allah, saya sudah ubana, ya. Mau dibotakin, kata istri jelek, udahlah, yang rambutin aja. Tapi ubanan saya lihat anak-anak masih pada kecil. Ya Allah, Bu, kalau kita bangun di tengah malam, nyebutin anak-anak kita, Masya Allah, Bu, kita akan sadar dia itu penting bagi kita kapan? Pada saat kita menuju alam kubur nanti. Maka simpel saja, Allah kepengen kita cinta. Kita kepengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, introspeksi diri kita. Ya, sudah berapa juz yang kita baca di Ramadan ke-6 ini? 1 hari 3 juz, maka 10 hari hatam, Bu. Tahun kemarin Ustadz, saya 1 kali hatam. Hari ini gimana, Bu? Mudah-mudahan 2 kali hatam. Target kita, punya target. Bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Bayangkan, Bu, kalau seandainya kita itu seperti nauzubillah orang yang korban salah tangkap. Ya, kita bukan bandar narkoba, bukan pencuri, bukan perampok kelas kakap. Tiba-tiba saja datang reserse ke rumah kita, nangkap kita. Dan saat itu dia mengatakan, Bu, nanti sekitar jam 2 siang Anda bakal dieksekusi mati. Anda punya kesempatan untuk sholat zuhur, Bu. Kita saat itu langsung gak inget harta kita, gak inget emas kita, gak inget usaha kita. Yang kita inget apa? Silahkan ibu sholat zuhur. Makan saja, Bu. Ada megono, ada tempe kemul, ada ayam bakar. Gak nafsu karena nanti jam 2 siang akan dieksekusi, mati. Maka saat itu kita sholat zuhur, demi Allah zuhur kita zuhur terbaik, Bu. Selama ini kita wudhu asal-asalan. Ketika itu kita mengatakan ini zuhur saya yang terakhir. Saya akan dieksekusi. Pada saat ngambil wudhu netesin air mata. Ya Allahu Akbar. Pada saat kita Allahu Akbar. Terngiang betapa dulu kita mengkecilkan Allah. Mengkerdilkan Allah, menduakan Allah, bahkan mentigakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bentar-bentar suami, bentar-bentar anak, bentar-bentar urusan dunia. Padahal Allah buru-buru ingin manggil kita, ingin menghadap ke kita. Allah betul-betul ingin bertemu dengan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur sekarang jam 11.56. Setengah 1 juga ada zuhuran. Nanti setengah 2 juga ada zuhuran. Kenapa? Kita tuh kepedean. Seakan-akan kita nanti habis pengajian ini kita keluar masih ada waktu panjang. Kita nggak mendoakan ya Bu. Semuanya husnul khotimah lah insya Allah. Panjang usia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun sama Allah, ya Allah, anak saya masih kecil-kecil. Ya, saya belum punya emas 1 ton misalkan. Yang ingin saya sedekahkan, maksud saya seperti itu. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nek sholat sendiri itu pelan-pelan Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Makanya kita sholat bisa memurojaah Quran kapan? Pas kita sholat sendirian. Kita sholat berjamaah, kalau imamnya cepat ya kita cepat. Imamnya lambat, kita lambat. Tapi lihat saat kita lagi sholat duha, ya kan? Suami kerja, anak-anak sekolah, kita sudah urusan rumah tangga, cuci, bersih, UMCK semua sudah selesai, ambil mukena. Ya Allah, saya nggak punya jaminan besok saya bisa ketemu suami saya, besok bisa ketemu anak-anak saya. Sholat Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, padahal katamu itu hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan ya Allah. Tapi sudah bertahun-tahun. Kadang-kadang kita bergantung kepada makhluk. Kadang-kadang kita meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu kita punya duha yang berkualitas. Maka ini Ramadan. Allah itu obral pahala. Saingan Allah apa? Saingan Allah itu apa? Tas-tas branded juga diobral di Ramadan, Bu. Baju-baju branded diobral di Ramadan. Maka ini Ramadan yang betul-betul banyak saingan. Kalau kita nggak betul-betul, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita tanamkan, ini Ramadan saya yang terakhir. Mati kita Ramadan ini. Artinya apa? Bumerang buat kita. Saya sudah bilang ke ibu-ibu semuanya, ini Ramadan banyak pertemuan-pertemuan yang sepertinya penting padahal gak penting. Bukber di mana-mana. Sekarang kafe-kafe sudah banyak list Bu. Mau ke ini, ya Allah urutannya sudah ke-20. Mau ke ini urutannya sudah ke-10, ke-15. Bukber semuanya. Alumni TK 1928, bukber 3 hari. Belum SD, belum SMP, belum SMA, belum kuliahan, belum organisasi, belum kantor. Masya Allah. 30 hari isinya bukber. Bukber boleh gak Ustadz? Boleh. Cuman hati-hati. Di dalamnya itu banyak syaitonir rojim. Kalau kita bukber, jangankan mikirin sholat isya atau jangankan mikirin taraweh. Isya tuh kebablasan. Lah gampang. Nanti juga ada, lah gampang. Akhirnya Ramadan berlalu begitu saja. Lihat di Ramadan. Sholat 5 waktu berjamaah kita introspeksi diri Bu. Subuhnya kita gimana? Ya, kita rumah dekat dengan musola, rumah dekat dengan masjid. Kok susahnya minta ampun? Rugi kita kalau mengandalkan saya wanita sih, lah enggak sunnah muakkad lah pergi ke masjid. Sayang Bu. Wanita-wanita sahabiah zaman dulu itu berlomba-lomba mereka ingin mendapatkan pahala berjamaah sampai mendemo ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berikan kami fatwa agar kami bisa menyampaikan kepada suami-suami kami agar mereka mengizinkan kami ya Allah. Ya Rasulullah untuk sholat berjamaah di masjid. Maka Rasul mengatakan, wahai para suami-suami, jangan pernah engkau melarang istri-istrimu untuk sholat berjamaah di masjid. Walaupun berjamaah di rumah jauh lebih baik daripada di luar rumah. Bukan di masjid. Sebulan waktunya sedikit.
Di awal Ramadan kita kepengen berjumpa dengan Ramadan. Tapi ketika masuk Ramadan, kok adem ayem saja. Dipertanyakan, oh berarti Allah belum cinta kepada saya. Kematian, nggak bisa direncanakan. Kalau saya nanya ke ibu, Bu, nanti Idul Fitri, ibu mau jalan-jalan kemana? Insya Allah Ustadz saya mau ke Turki. Ibu kapan berangkat haji? 3 tahun lagi Ustadz. Ibu kapan menyekolahkan anak? Insya Allah 5 tahun lagi Ustadz. Tapi kalau saya nanya, ibu kapan mati? Gak ada yang tahu. Ketika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah sibukkan hamba itu dalam urusan-urusan akhirat. Ambil Quran, bawa Quran kemana-mana, Bu. Jangan sebatas handphone saja. Innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung ending akhirnya, Bu. Ya. Kalau akhirnya baik, insya Allah baik. Sholat asar 4 rakaat. Di rakaat pertama ibu khusyuk. Rakaat kedua nahan kentut. Rakaat ketiga hampir ujung. Rakaat keempat bunyi pss. Kira-kira sholatnya batal nggak, Bu? Maka Allah ngelihat akhir ending kita. Sudah, jangan ngelihat ke belakang. Saya mantan penzina Ustadz, nggak usah diributin. Saya dulu nggak pernah sholat Ustadz, nggak usah diingat-ingat. Yang penting endingnya kamu. Berapa banyak orang yang malamnya dia taat kepada Allah, paginya maksiat. Paginya taat kepada Allah, malamnya maksiat. Maka doa hidayah itu betul-betul kita harus minta kepada Allah di awal-awal kita berdoa. Ya Allah, saya kepengen hidayah baik itu permanen kepada saya. Petunjuk. Kata para ulama, hidayah itu ada di mana Ustadz? Di majlis-majlis taklim. Kumpul dengan orang-orang yang solehah. Bukan soleh, Bu. Tapi solehah. Bikin grup-grup komunitas iman. Yang bukan hanya mengingatkan, di sini ada barang terbaru. Tapi juga mengingatkan waktunya sholat. Seneng, Bu. Sahabat yang baik itu nanti Allah pertemukan di surga nanti. Siapa mereka yang selalu berunding-runding dalam kebaikan, Bu. Ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan ini surga itu nangis di hadapan Allah. Dia memelas. Ya Allah, nangis surga itu. Apa kata Allah? Wahai surga, kenapa kamu menangis? Saya kalau Ramadan ini rindu kepada 4 orang manusia, ya Allah. Siapa mereka? Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati ashas, kata Rasulullah. Surga itu rindu kepada 4 orang manusia ketika Ramadan. Yang pertama adalah siapa? Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran dengan tilawah di bulan Ramadan, Bu. Ini dirindukan surga. Ya. Yang gak bisa baca Quran, belajar baca Quran. Sekarang banyak metode-metode baca Quran. Ada ikroknya, ada yang bua'nya, mungkin ada tilawatinya. Banyak metodenya, Bu. Gak bisa baca buku mendatangkan guru sulit. Sekarang ada pen Al-Quran. Ketika kita nunjuk dengan pulpen itu Al-Qurannya, dia berbunyi a'udzu ya bismillahi ar-rahman ar-rahim. Banyak metode semuanya. Rugi, Bu, kita nggak baca Quran. Cari guru, cari teman yang paham Al-Quran. Di Ramadan ini Allah membuatkan satu promosi besar-besaran. Anda baca Quran dengan metode Iqra atau Qiraah, maka bagi Anda, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan aku katakan alif lam mim, kata Rasulullah, 1 kebaikan, tapi alif lam mim semuanya 3 kebaikan yang dikalikan 100 kebaikan. Itu kita baca alif lam mim, Bu. Tapi bacanya yang benar.
Rubba qari'il Qur'an wal Qur'an la'in. Berapa banyak orang terkhusus di bulan Ramadan mereka ngebut baca Quran, tapi ketika dihadapkan di hadapan Allah justru Quran melaknat orang tersebut. Kenapa? Karena bacanya nggak bisa. Baca Quran dengan Arab dan dengan Latinnya beda. Latin sulit untuk mengatakan sya itu gimana, kho itu gimana. Apalagi kita orang Jawa. A, nga, ya bu. Kalau orang Sunda nyebut za nggak bisa, bisanya da. Yuk azan nggak bisa, yuk adan. Sedikit kepleset edan bu. Ya, ambil Quran, baca. Jangan ngebut khatam. Kalau bacanya acak-acakan. Pelan-pelan. A'udzubillah. Al-Fatihah saya sudah benar belum gak Ustadz? Ya. Terus gimana? Kirim voice note. Ke Ustadz-Ustadz yang memang ibu percaya. Ustazah Eva, kirim voice note Ustazah. Tolong dong perbaiki Al-Fatihah saya. Ini voice note saya. Kalau malu, voice note kita direkam. Suara kita direkam, kita dengarkan. Kemudian kita bandingkan dengan imam-imam Mekah bu. Ya, bukan lagunya, tapi makharijul hurufnya. Khoknya gimana, baknya gimana, ya kan? Ini ngaji betul-betul. Jangan mendengarkan ceramah saja, tapi Quran kita baca. Karena Quran itu syifa, obat bu. Obat lahir pakai Quran, obat batinku pakai Quran. Ibu habis digamparin suami, pernah nggak? Diomelin suami, sudah jangan kejawab. Ambil Quran, baca surat tentang neraka. Ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masyaallah. Quran juga ngobatin penyakit kita. Sebelum kita sebentar-bentar dokter, ambil Quran. Suratul Fatihah. Kemudian kita apa? Namanya air sedia kalau nggak puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim waladhdallin. Amin. Tiup. Selebihnya diminum, sisanya dibalurkan ke tempat yang sakit. Itu Quran. Maka di Ramadan ini metode Quran yang diajarkan Rasulullah SAW kan tiga. Yang pertama qiraah, yang tadi saya bilang. Apa itu qiraah? Baca Quran tanpa nuntut paham artinya. Ibu baca, tapi bacanya jangan dikejar. Di situ ada syakta, berhenti, nggak boleh napas. Ada matladim kilmi musaqqal, berapa sidah harokatnya. Kalau bacanya sesuai dengan metode makharijul huruf dan tajwidnya, insya Allah syafaat bu. Orang kalau baca Qur'annya ada metodenya, dia tenang setelah baca Qur'an. Alhamdulillah sedikit tenang. Itu qiraah. Nah, yang Rasul maksudkan di hadis tadi talil Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran ada talil Quran. Siapa yang diridhokan surga? Pertama talil Quran. Tali itu dengan qori beda. Kiroah dengan tilawah beda. Kalau kiroah baca Quran nggak dituntut untuk tahu maknanya. Makanya orang yang baca Quran nggak tahu maknanya, dia nggak bisa untuk ini ayat sedih apa enggak, ini ayat tentang surga atau enggak tahu. Tapi orang yang bacanya dengan tilawah, nggak ngudak, nggak ngejar hatam. Al-Fatihah saya harus tahu artinya nih. Dari mulai a'udzu sampai waladhdallin amin. Sekarang ada Al-Quran bu. Yang setiap kalimat itu ada artinya. Setiap kata itu ada artinya. Itu miliki Quran itu. Kalau bisa jangan kecil sekarang Quran. Quran besar bu. Ya biar betul-betul kita baca. Kalau kecil tuh ya Allahu Akbar. Nanti ke depan kita hatam Quran tapi min kita nambah. Ya. Ambil Quran yang besar. Kalau bisa kita beli standingnya. Ya meja yang standing itu kita baca enak. Kalau baca sambil duduk ngantuk kita berdiri. Pokoknya pelit-pelit lah. Pelit-pelit waktu di Ramadan ini bu. Pelit untuk apa? Yuk kita jalan sore-sore. Enggak lah.
Saya khawatir nanti maghrib saya sudah nggak ada umur. Ini mumpung 3 juz lagi tuh. Karena kita nggak kepedean. Kalau kita kepedean, oh iya nantilah sekarang JJS dulu, besok saya baca Quran. Ternyata besok nggak ada waktu, keburu dijemput malaikat Israel, Bu. Ternyata bukan malaikat Israel, siapa? Nama anak teman kita namanya Israel. Kemarin ada ibu-ibu nanya, Ustadz tolong kasih nama anak saya Ustadz yang ke Arab-Arapan. Saya kasih salatoh, dia, iya tuh bagus Ustadz. Padahal artinya sambal, Bu. Ya kan? Jangan ke Arab-Arapan, tapi doa ada doanya. Enggak Arab tapi doa itu jauh lebih bagus daripada Arab doanya acak-acakan. Ya kan? Misalkan Elisa Felisa. Itu kan bukan Arab-Arab, tapi ke Eropa-Eropaan. Tapi kan artinya apa? Dari kata-kata al-izzatu fil isyati. Orang Eropa nggak bisa al-izzah fil isya. Artinya langsung dia keplesetan Elisa Felisa. Al-izzah artinya hidup yang mulia. Fil isya di dalam kehidupannya selalu terselubung dengan kemuliaan. Tuh Bu. Ini ada orang tua namain anak Muhammad Israel. Ya. Punya teman namanya Firdaus. Qadarullah Firdaus itu didatangi oleh temannya namanya Israel. Bapaknya lagi sakit keras. Karena setiap hari Israel datang ke rumahnya, ibunya tahu dia namanya Israel. Bapaknya lagi ngap-ngapan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Firdaus, ya ma, itu Israel datang. Semaput bapaknya, Bu. Tahu makna Al-Quran, ya kan? Jadi qari'ul Quran. Sekarang target kita bukan nyari hatam lah. Target kita baca surah, kita paham artinya. Tilawah Quran. Orang yang baca Al-Quran dengan talil Quran, dengan mentilawahkan Al-Quran dia tahu maknanya, Allah akan berikan kepada orang itu apa? Nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan jiwa, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangankan kita yang baca Quran, orang lain yang baca Quran saja, sekelas Misyari, ya sekelas Abdurrahman Aus, Abdurrahman Sudes, itu Masya Allah kok enak banget. Karena temponya tepat, Bu. Orang kalau baca Quran temponya tepat, mana matnya, mana idghamnya, mana ikhfa'nya, mana idharnya, maka insya Allah enak. Yang sakit gigi itu enggak kesakitan. Mau penyanyi suaranya secakep apapun, kalau dia belum tahu makharijul huruf, enggak akan bisa ngaji Quran seindah orang yang paham makharijul hurufnya. Penyanyi dangdut siapa coba? Tunjukkan. Suruh baca Quran. Kalau dia enggak paham tajwid, terasa asing. Loh kok bacanya seperti ini? Maka yang menjadikan orang baca Quran itu enak didengar, demi Allah bukan lagu, Bu. Tapi apa? Temponya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan temponya bukan lagunya. Coba kalau lagunya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak enak. Padahal lagunya enak tapi temponya gak jelas, gak enak. Maka orang yang baca Quran dengan talil Quran, mentilawahkan Al-Quran, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan hati, Bu. Gimana gak tenang? Dia tahu apa yang dia baca kok. Ini bicara tentang akhirat ini bicara tentang siksa kubur ini bicara tentang surga. Paham? Ya. Kemudian apa? Wahafathumul malaikah, ya Allah. Malaikat itu membentangkan. Dia punya sayapnya. Artinya apa? Memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang baca Quran dengan talil Quran. Kemudian mereka namanya disebut-sebut di Baitul Makmur oleh para malaikat, dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, orang yang betul-betul dirindukan surga, siapa mereka? Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran secara tilawah. Kemudian yang kedua, hafizul lisan. Orang yang dirindukan surga di bulan Ramadan adalah mereka yang cerdas, pintar. Kapan dia harus berbicara yang manfaat.
Hafidhul lisan itu menjaga lisannya, Bu. Hati-hati. Kita sudah menjaga lisan. Ternyata jempol ini nggak bisa dijaga. Ya, hafidhul lisan. Rasulullah SAW itu mengatakan, man lam yada qaula zur. Barang siapa yang berpuasa Ramadan hanya sebatas nahan lapar, hanya sebatas nahan minum, hanya sebatas nahan untuk tidak berhubungan suami istri. Cuman ini dia puasanya, tidak akan pernah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia puasanya orang kayak begini. Ini puasa anak TK. Kita yang sudah kajian di mana-mana nggak boleh puasa seperti ini. Kenapa? Sudah dipastikan nggak diterima. Hadis tadi Rasulullah, man lam yada qaula zur wal amal bihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan tetapi dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutarakan kata-kata dusta, gibah, ngomongin orang, wal amal bihi, dan dia anteng dengan perbuatan itu. Rasulullah bilang, falaisa lillahi hajah. Allah nggak butuh dengan puasa kamu. Walaupun kamu nahan lapar sampai mati, Allah nggak butuh. Walaupun kamu nahan haus sampai mati, Allah nggak butuh. Karena inti daripada puasa orang-orang ini apa? Menahan lapar, menahan haus, dan menahan untuk tidak hubungan dengan suami istri. Suatu hari datang seorang muslimah kepada Rasulullah SAW. Pagi-pagi, Bu. Taruhlah jam 9 pagi. Dia bilang, ya Rasulullah, perutku sakit. Kata Rasulullah, apa kamu gak makan sahur? Makan ya Rasulullah. Banyak-banyak ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ya Rasul tambah sakit. Rasul kasap, Bu. Malaikat Jibril langsung bilang, wahai Muhammad, suruh wanita itu memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Akhirnya Rasulullah SAW yahmilahu dalwa, mengambil ember, dia suruh untuk dimuntahkan. Batal, Bu, muntah dengan sengaja itu. Pas muntah, keluar daging segar dari perutnya. Kata Rasulullah, sudah membicarakan siapa saja kamu. Baru pagi ini kok sudah ada darah kayak begini. Jujur dia. Habis sholat subuh, masih pakai mukena, nggak langsung pulang, nongkrong di perapatan sama emak-emak. Yang satu senderan kayak film India di tiang listrik. Yang satu sambil mengaitkan mukenanya. Bu, tahu nggak, Bu? Itu tetangga saya sebelah, bla 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 segala macam, Bu. Qaulu zur, hafizul lisan. Orang yang hebat dia tutup aurat. Sholatnya nggak pernah dibatasin misalkan. Baca Qur'annya luar biasa. Hafizul lisan, nggak bisa menjaga lisannya. Kata Rasulullah SAW, hiya finnar, dia di dalam neraka. Kenapa, Bu? Bicara-bicara hadis tentang menjaga lisan, kok sering sekali tertuju kepada wanita? Karena banyak wanita itu kalau ngobrol dengan markonah, dengan pulanah, kalau ngobrol, Bu. Kalau enggak ditelepon sama suami atau anaknya ngerenge-renge, itu bisa sebulan enggak berhenti-berhenti. Saya bilang selalu, ibu dari mana? Saya dari pasar, Ustadz. Kip sudah, izin langsung pulang. Tapi enggak ada. Tahu enggak Ustadz? Saya tadi di pasar, bla 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 bla. Pertanyaannya satu, jawabannya 3 kertas folio penuh bolak-balik. Hafizul lisan. Ya. Put fitrah, Ustadz, boleh enggak wanita itu banyak ngomong? Boleh, fitrah, Hawa, ya kan? Tapi dengan iman kita bisa mensaring mana sih perkataan-perkataan yang manfaat, mana yang enggak manfaat. Itu semuanya kembali kepada kita. Maka ada kifaratul majlis. Kifaratul majlis itu apa? Kifaroh itu menetralkan. Kalau dalam pertemuan itu ada dosa. Caranya gimana? Memuji Allah, kemudian istighfar kepada kita. Itu namanya kifaratul majlis. Artinya khawatir omongan kita di pertemuan ini banyak dosa-dosa ghibah, namimah, ngadu domba orang, sum'ah atau apa. Itu dinetralkan oleh kifaratul majlis. Maka doa penutup majlis ini bukan hanya sebatas kita ngaji saja. Habis ngobrol sama teman, yuk kita ajak, yuk kifaratul majlis. Habis nongkrong di pasar, beli-beli segala macam, kifaratul majlis. Apapun pertemuannya, kifaratul majlis. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga, mut'imul ji'an. Orang yang dirindukan surga, mereka yang selalu memberi makan orang yang kelaparan karena berpuasa, Bu. Mut'imul ji'an. Makanya ibadah sedekah yang paling luar biasa itu apa? Bikin orang kenyang. Orang kalau kenyang, dia puasa, dia sholat, nyaman sholatnya. Orang kalau tidur dalam keadaan kenyang, nyaman tidurnya. Biasanya kita bikin pisang goreng 5, suami 1, istri 1, anak-anak 3. Ramadan tambahin 6. Ya, ngasih tuh ke masjid, ini 1 pisang goreng, gak apa-apa. Yang penting ikhlas. Daripada ngasih pisang goreng 1 ton diomongin di medsos. Mendingan 1 tapi betul-betul ikhlas. Mut'imul ji'an. Maka fidyah yang paling utama itu apa? Bukan ngasih beras, bukan ngasih uang, bukan ngasih sembako. Tapi apa? It'amul masakin. Kasih makan orang-orang miskin. Itu fidyah yang paling luar biasa. Mantu ibu hamil, kondisinya memang gak boleh untuk puasa. Ini sudah puasa yang ke-6, maka bayar tuh fidyah 1, 2, 3, 4, 5 bayar. Jangan mentang-mentang sudah tahu gak puasa, blek langsung 30 hari. Ini gak otomatis, ini gak efektif. Dan ini salah kaprah menurut sunnah. It'amul masakin, mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Kemudian yang terakhir, mereka yang dirindukan surga adalah apa? Walladzina shaimuna bisyahri Ramadan. Mereka yang betul-betul melaksanakan puasa, mempuasakan hatinya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, Bu. Jangan sampai kita membatalkan puasa tanpa uzur syar'i yang dibenarkan. Rasul mengatakan, barang siapa yang membatalkan puasa Ramadan 1 hari saja, maka dia tidak akan pernah bisa membayar puasa 1 hari itu dengan puasa 1 dahr, 1 masa, 1 abad, Bu. Dia membatalkan puasa karena tanpa uzur syar'i. Muntah dengan sengaja, ya kan? Kemudian dia makan dengan sengaja tanpa uzur syar'i, enggak boleh. Muntah dengan sengaja itu contohnya gimana, Bu? Mah, jangan lewat gang 5 ya. Kenapa sih, Pak? Di situ ada pembongkaran spiteng. Mama kan sensitif, bau-bauan yang bau-bau sering muntah. Kecuali kalau bau-bau emas 13 gram, 20 gram, mama enggak muntah. Lah, Pak, ya insya Allah. Akhirnya mama itu bilang, alhamdulillah nih ada spitting yang sedang dibongkar. Saya lewat sana sajalah, biar saya muntahkan bisa enggak puasa. Itu enggak boleh. Ya, maka dia walaupun dia bayar puasanya tidak bisa dibayar dengan puasa yaumuddahri. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada waktu 10 menit menuju jarum ke-11. Kalau ada pertanyaan silahkan, pertanyaan itu dilayangkan. Kalau nggak bisa dijawab, saya jawab secara WA nanti. Ya, qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kajian kita di hari Kamis, hari ke-6 ini dijadikan oleh Allah ladang amal soleh buat kita semuanya. Ibu sehat walafiat, suami sehat, anak-anak sehat dalam ketaatan. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita menjadi Ramadan berkah buat keluarga kita. Apapun yang menjadi hajat ibu Allah kabulkan. Ya, doa ibu Allah Allah bereskan semuanya permasalahan. Hutang-hutang ibu, baik hutang janji maupun hutang materi, Allah selesaikan dan soleh-solehkan keturunan-keturunan ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.